Balik lagi bersama aku Karisma sebagai host pada episode kali ini. Dan di depan aku ada mahasiswa vokasi Universitas Brawijaya, yaitu Kak Elo. Halo Kak. Halo Kak Karis dan teman-teman vokasional. Halo Fox. Yuk kita sapa Kak Elonya. Gimana Kak kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan baik, tapi masih sedikit lelah setelah kehektikan wisuda hari Sabtu kemarin ya. Yang kemarin ya, terus wisudanya di videoin sama ininya ya, kameramennya, iya, terus viral ya. Iya. Di TikTok, karena kayak lo tuh bring positive vibes banget Kak. Aku tuh nontonnya juga ke bawah happy banget. Jadi Kak Elo ini sekarang udah alumni ya dari Universitas Brawijaya. Iya, puji Tuhan sudah alumni. Oke, gimana sih Kak perjuangannya dari awal masuk Universitas Brawijaya hingga sekarang menjadi lulusan sarjana desain grafis? Itu awalnya aku kan lulus SMA itu tahun 2018, tapi nggak langsung kuliah gitu, gap year. Selama gap year itu aku mengikuti 2 kursus desain grafis dan bahasa Inggris gitu. Terus di tahun 2019 itu dapat informasi bahwa Universitas Brawijaya menerima mahasiswa difabel dan coba daftar dan mengikuti tesnya melalui jalur mandiri, seleksi mandiri penyandang disabilitas, dan ya puji Tuhan keterima di jurusan desain komunikasi visual. Oke, jadi Kak Elo akhirnya memutuskan untuk masuk ke DKV ya? Kenapa sih Kak Elo tuh tertarik sama prodi desain grafis, padahal kan di fakultas vokasi ini banyak prodi lainnya, ada TI, terus juga ada manajemen perhotelan gitu. Itu berawal karena bidang passionku itu video editing. Aku mulai tertarik dengan video editing itu berawal dari aku suka nonton film. Oke, awalnya film dulu ya? Iya, karena suka nonton film itu aku jadi tertarik kayak ini bagaimana cara mereka membuat film gitu. Terus tahun 2017 aku mulai membuat channel YouTube pribadi gitu. Dan dari situlah aku tertarik untuk mengembangkan ke arah yang lebih serius gitu. Tapi di tahun 2019 tuh maunya masuk ke FTV. Tapi karena dulu tuh fakultas vokasi ada prodi lain ya? Iya, betul. Oke. Tapi karena di DKV sendiri itu kan dia bidang minatnya banyak gitu. Nggak hanya sinematografi itu, tapi karena mendekati jadi pilihnya desain komunikasi visual. Dan alhamdulillahnya sekarang juga Kak Elo bisa menekuni itu ya di video editing. Nah mungkin ini juga informasi tambahan ya buat para penonton di luar sana yang mungkin pengen menekuni di bidang fotografi, video editing, tapi bingung nih kok di fakultas vokasi nggak ada prodi khususnya. Bisa juga masuk ke desain komunikasi visual ya, karena mungkin banyak stigma di sana yang masuk di DKV itu harus bisa gambar, harus bisa desain grafis, padahal banyak ya Kak peminatannya gitu. Oke Kak, dari selama Kak Elo berkuliah di D4 4 tahun itu, suka dukanya apa yang Kak Elo lewatin? Dari sukanya dulu ya? Iya, boleh banget. Dari sukanya itu ya tentu mendapatkan banyak pengalaman baru, karena kan lingkungan kampus gitu ya, awalnya tuh nggak pernah nyangka bisa melanjutkan studi di pendidikan tinggi gitu ya. Terus mendapatkan relasi juga, dan dukanya itu mungkin di awal-awal semester gitu ya, karena tadi yang merasa salah jurusan gitu ya, kan kok banyak melukisnya gitu, padahal passion aku itu video editing, perfilman gitu. Tapi untungnya adaptasinya sampai itu ya. Cuman masa-masa beradaptasi saja. Tapi untungnya setelah itu ya bisa aman. Oke, jadi seterusnya udah mulai tahu nih flow-nya gimana gitu ya. Oke Kak, jadi selama Kak Elo berkuliah ini, apa aja sih prestasi yang pernah diraih ataupun pengalaman yang mengesankan selama di Universitas Brawijaya gitu? Jujur kalau dari prestasi akademik itu tidak ada, tidak pernah mengikuti lomba. Tapi kalau pengalaman yang paling berkesan mungkin waktu maba tahun 2019 itu aku dimintain untuk menjadi Master of Ceremony pada acara konferensi internasional yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan bekerja sama dengan yayasan NGO bernama Aidran. Oke, nah yayasan NGO ini yang tadi Kak Elo sempat mention ya? Iya, jadi yang Aidran ini atau kepanjangannya Australia Indonesia Disability Research and Advocacy Network, itu tempat aku kerja gitu. Jadi mereka
tema konferensinya waktu itu namanya International Conference on Disability Rights gitu. Oke. Nah, jadi dari pengalaman itu akhirnya Kak Elo mulai mengeksplor nih ya selama di Universitas Brawijaya tuh yang Kak Elo tertarik itu apa? Ada hobi-hobi lain nggak sih Kak selain mungkin video editing atau mungkin Kak Elo tertarik di bidang tadi kan Kak Elo sempat mention SMO juga atau mungkin Kak Elo juga pengen beralih ke content creator atau gimana? Kebetulan saat ini emang aku posisinya sebagai content creator di channel YouTube pribadi gitu ya. Dan karena mungkin berawal dari master menjadi MC pada tahun 2019 itu ada ketertarikan untuk lanjutkan di MC-nya itu jadi MC gitu. Kalau yang lebih serius gitu, mau latihan lagi gitu. Oke. Selain itu Kak, dari perjalanan Kak Elo ya, ada nggak sih yang pernah mungkin merasa kayak tantangannya nih dibanding teman-teman sebayanya gitu dalam menjalani mata kuliah di desain grafis gitu? Mungkin kayak aduh ada mata kuliah ini harus struggle-nya kok segininya ya gitu. Yeah. Ada. Itu kebetulan di awal-awal semester juga, awal-awal pas baru masuk kuliah, pas saat maba, itu ada namanya mata kuliah nirmana 2 dimensi dan nirmana 3 dimensi. Jadi itu mata kuliahnya membutuhkan kita untuk semacam kayak praktek gitu, kayak membuat karya, yaitu melukis, terus menggunting-gunting, lem gitu kan, agak susah untuk aku gunting-gunting pakai kaki gitu ya. Dan juga itu kan butuh kerapian, kebersihan, ketelitian juga. Jadi ya mungkin itu kesulitannya gitu. Tapi untungnya di Universitas Brawijaya sendiri mereka ada pelayanan, ada unit yang membantu mahasiswa penyandang disabilitas selama berkuliah gitu. Oke, aku baru tahu juga nih. Nah ini tuh kalau nggak salah ada lembaganya ya? Iya. Kayak semacam helpernya sendiri teman-teman. Nah itu apa Kak namanya? Kalau di Brawijaya sendiri unitnya tuh namanya Pusat Layanan Disabilitas. Dan salah satu pelayanan mereka itu adalah pelayanan pendampingan. Pelayanan pendampingan ini di mana mahasiswa non-difabel membantu teman-teman yang mahasiswa difabel selama berkuliah itu. Jadi menemenin ke kelas, untuk yang teman-teman tuli bantu untuk diterjemahkan, diinterpret, atau pakai sign language, pakai bahasa isyarat. Terus untuk teman-teman daksa seperti aku ini ya tergantung dari kebutuhannya masing-masing gitu sih Kak. Gitu. Oke, jadi helpernya ini dari mahasiswanya tersendiri atau dari eksternal Kak mungkin? Dari mahasiswanya sendiri Kak. Oh, jadi kayak volunteer program. Iya, volunteer program. Oke, jadi misal Kak Elo butuh apa nih case-nya? Kalau example case-nya tuh bawa banyak barang gitu. Misalnya kayak bawa kuas, cat, yang waktu awal-awal banget itu ya. Kan sebelum pandemi juga harus ke kelas gitu kan. Iya. Tuh, dan dari PLD sendiri itu mereka buka namanya Open Recruitment Volunteer gitu. Lagi open. Oke. Saat ini belum. Belum. Tapi biasanya mereka buka gitu. Biasanya nanti di open ya untuk maba mungkin ya. Untuk maba, untuk semester sampai semester akhir bisa kok Kak. Oke. Nah terus selain itu dari lembaga itu sendiri apakah ada gathering nih sesama teman-teman disabilitas difabel atau hanya kayak ya udah mereka menyediakan fasilitas bantuan itu saja? Atau di luar itu ada kegiatan-kegiatan lain yang di offer dari lembaganya? Kalau untuk kegiatan sebenarnya tidak ada, cuman mereka biasanya teman-teman penyandang disabilitas dan juga yang teman-teman volunteer biasanya berkumpulnya di pusat layanan disabilitasnya itu. Tempatnya di tengah-tengah UB. Tapi kalau untuk kegiatan ada UKM, itu namanya FOMAPI, Forum Mahasiswa Peduli Inklusi. Jadi teman-teman penyandang disabilitas ataupun yang non-disabilitas juga bisa bergabung di kegiatan UKM itu. Oke, jadi ada UKM-nya sendiri ya dari UB namanya FOMAPI ya. Oke. Nah, Kak aku nih curious. Tadi kan Kak Elo sempat mention jadi SMO ya di sebuah NGO. Nah, apa sih yang bikin Kak Elo nih tertarik untuk melayani lembaga sosial gitu, terutama di bidang SMO? Ya berawal dari aku tadi suka membuat konten creator. Terus juga aku ingin mengadvokasi terkait hak-hak penyandang disabilitas bahwa mereka juga mampu untuk membuat konten untuk melanjutkan studi mereka ke pendidikan yang lebih tinggi gitu. Benar. Kan juga di lingkungan sosial itu masih belum banyak yang aware gitu ya.
meskipun sudah mulai banyak fasilitas dan juga hukum yang tertulis gitu ya yang menyediakan. Iya gitu. iya benar-benar. Oke Kak, next question. Kesan dan pesan apa yang Kak Elo dapatkan selama berkuliah di Vokasi UB? Kesannya itu sangat bersyukur bisa berkuliah di Universitas Brawijaya dan di Vokasi. Karena sebelumnya tidak pernah menyangka bahwa bisa berkuliah di salah satu kampus top di Indonesia ya. Pesannya ya semoga Universitas Brawijaya dan Fakultas Vokasi sendiri bisa menyediakan fasilitas yang lebih memadai untuk teman-teman penyandang disabilitas. Tidak hanya fasilitas dalam bentuk di gedung, tapi juga untuk civitas akademiknya gitu. Oke, nah terus harapannya apa sih untuk teman-teman disabilitas yang lainnya mungkin yang lagi nonton? Harapanku mungkin untuk teman-teman penyandang disabilitas lainnya, jika kalian punya semangat yang membara itu, tapi kalau masih takut ya nggak apa-apa, coba aja gitu. Selama kalian punya niat dan tekadnya itu. Dan kan sekarang juga sudah mulai banyak fasilitas gitu ya yang memadai gitu. Itu semua berawal dari diri kalian gitu. Jika kalian ada niat untuk mencobanya, coba aja guys. Oke, Oke, jadi kalau ada pengen coba ya udah nggak usah mikir banyak gitu karena ya. kan keberhasilan berawal dari hal kecil gitu. Oke, terima kasih ya Kak Elo udah ngasih banyak insight buat aku dan juga buat teman-teman vokasioner dan yang udah nonton. Makasih udah hadir ke Vokasin Podcast. Nanti kita bincang-bincang lagi ya Kak seputar update-nya Kak Elo nih, nanti kegiatannya yang Kak Elo lakuin apa nanti. Oke, kita udahan dulu ya guys nontonnya. Terima kasih. Dadah. Terima kasih yang udah nonton Vokasin Podcast. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.